Halo, aku Febri. Aku Ais. Selamat datang di Obrolan Hamsyah. Cerita kita, rumah tangga, suka duka. Obrolan Hamsyah, tak kenal lelah, seru selalu, penuh warna. episode ke-10 ditemani hujan guys. Ini guys, syahdu guys. Ini malam ini syahdu guys dengan Ala. asik. Ya lumayan syahdu, lumayan beberapa hari ini ya kita sharing dulu tentang cuaca hari ini guys. Dan Iya. beberapa hari yang lalu lumayan sering hujan. Hujan Jogja. terang gitu Ya, gak sih? hujan terang dan angin. Yang serem itu angin guys. Kalau di kota kalian gimana? Apakah juga hujan? Karena di beberapa Jogja. kota sepertinya memang hujan juga. Mm-mm. Nggak yang cuman di Jogja aja guys. Dengan intensitas yang lumayan tinggi guys curah hujannya. Ya. Ngomong-ngomong masalah hujan, di episode kali ini kita sedikit mau ngobrolin keresahan atau kegelisahan kita menyangkut daycare guys. Tapi Hubungannya apa? emang bentar dulu. Iya sih gak ada hubungannya. Tapi ntar mau tanya. Tapi emang Baba resah gitu. Bukannya kayak Baba ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya Atau sebenarnya ada di apa ya namanya ada sedikit kayak resah. keresahan itu pasti ada lah guys, namanya orang tua. Cuman Sedikit atau besar? sedikit. Kalau aku sedikit guys, karena kalau aku apa ya guys, daycare itu mungkin membantu perkembangan si anak juga kalau menurutku loh guys, dari Iya segi sih, benar. motorik, terus dari mungkin dari segi bicaranya, terus sosialisasi, kan itu kan secara tidak langsung pasti membantu banget lah guys. Kayak gitu. Kalau dari Bunda sendiri pasti lebih banyak keresahan Entar dulu, dan kegelisahan. kan itu apa Apa? tujuan di daycare agar seperti itu kan. Ya. Tapi pertanyaannya tuh yang bikin resah tuh apa gitu dari POV-nya Baba? Ya mungkin karena baru belum ngelepas ya mungkin ya ini. Jadi kayak ngerasa khawatir aja sih. Anaknya nanti diapain enggak, yang dulu aman enggak kayak gitu pasti adalah sedikit pasti Iya, ada, tapi kalau aku insya Allah ketika sudah memilih mana tempat untuk anaknya ya insya Allah baiklah kayak gitu. Tapi tetap ada sedikit kayak nanti anaknya digimanain ya. Sedangkan kalau misal di rumah aja orang tua nih misal rada gemes we ya. Kayak gitu lah maksudnya. Apalagi Orang lain. Ya gitulah keresahannya, mungkin kegelisahannya sedikit. Kalau Bunda gimana? Iya sih benar, resahnya mungkin lebih besar ya daripada Baba. Karena mungkin kayak ada berita-berita yang soal penitipan anak yang anaknya apa? Disiksa lah di. Iya yang Main tangan yang tempatnya gitu. itu tuh nggak amanah, Iya. terus kayak pendampingnya juga nggak amanah. Jadi kayak sebenarnya siap nggak siap. Mungkin siapnya itu karena yang tadi Baba udah bilang kalau di daycare kan otomatis akan ketemu sama teman sebaya, teman seumurannya, mungkin secara tidak langsung membantu dalam bersosialisasi, terus dalam berbicara, terus jadi ketemu orang baru pun nggak takut. Soalnya sebenarnya si Jendra ini kalau ketemu orang baru tuh dia tuh takut, tapi kalau semisal orang itu lebih dewasa, tapi kalau kayak sepantarannya dia atau kayak kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak yang Nggak terlalu jauh lah. terlalu jauh, sebenarnya dia nggak takut gitu. Tapi kalau misal kayak yang lebih dewasa, Terus agresif. dia takut, agresif, terus tiba-tiba kayak minta Megang atau gendong, apa megang. gitu. Jadi dia tuh tipenya tuh pendekatannya tuh harus kayak pelan-pelan. Cuman sebenarnya
bagus juga sih untuk anak. Jadi Iya, nggak yang jadi nggak gampang, gampangan. nggak gampangan. Iya dong. Maksudnya nggak gampang ikut Terbujuk, orang gitu loh, tergiur. nggak gampang ikut orang guys. Kan ada kan anak yang sini gendong langsung mau kayak gitu kan guys. Kan kita nggak tahu, banyak juga berita-berita yang penculikan yang kemarin itu kan mungkin karena dia ngerasa kalau sama orang baru, orang barunya itu mungkin baik, langsung deket kayak gitu loh guys. Karena dia mungkin ya nggak tahu ya guys ya, maksudnya kayak dididiknya atau dia nunya jangan takut sama orang baru, harus mungkin kan dari situ kan anak juga kayak terinfluence dengan kata-kata itu yang kalau sama orang baru nggak usah takut. Nah kan sebenarnya kan rasa takut itu kan self defense-nya anak itu sendiri guys. Kalau dia nggak ngerasa takut berarti dia udah nggak apa ya, nggak ngerasa dirinya itu terancam berarti guys. Rasa takut itu kan berarti kan dari adanya ancaman, walaupun itu bentuknya bukan ancaman tapi dia ngerasa kayak ada ancaman. Ini siapa sih kayak gitu kan, Orang asing gitu. orang asing kayak gitu kan. Berarti secara tidak langsung itu malah bagus kalau menurutku. Cuman ya kalau sama orang-orang yang mungkin kita kenal ya harus dikasih tahu sih, teman-teman kita harus dikasih tahu anaknya ini harus pelan-pelan, Cindra ini harus pelan-pelan, nggak bisa agresif, nggak bisa buru-buru pendekatannya ya, gitu. Slow aja kalau Cindra tuh kayak gitu. Nah kekhawatiran kita juga ketika di daycare nanti ya mungkin di awal-awal daycare mungkin dia nangis, akan rewel, mungkin ada guys sama gitu. ini sih keresahannya tuh kalau Dewan baru di daycare tuh takutnya tuh dia tuh nangis terus kayak ngerasa stres, kayak ditinggal di kayak tempat gitu. itu kan otomatis kayak orang-orang baru gitu kan, takutnya tuh dia ngerasa kayak bingung, nggak nyaman. Terus soalnya tuh pernah waktu hari apa lupa aku, hari apa ya Mbak? Itulah pokoknya. Lah itu tuh ada dari pihak puskesmas itu keliling buat ngecek kesehatan bumil-bumil gitu. Nah seperti biasa Jendra pasti takut kan, terus ya udah aku gendong, aku tenangin. Abis itu ternyata diam-diam Jendra itu tuh kayak ngampet gitu loh, kayak menahan gitu loh. Jadi waktu pas kayak aku udah selesai di tensi udah dicek kesehatannya, tiba-tiba dia tuh nangis tapi itu langsung kayak sesenggukan gitu. Jadi kayak sakit gitu loh, dia tuh nangisnya tuh kayak sakit. Nah aku yang di situ tuh kayak nanti kalau semisal di daycare gimana ya, apakah dia nanti sesenggukan kayak gitu. Terus kan otomatis kan kalau di daycare itu kan dari pagi sampai sore, apakah Jendra lambat laun akan nyaman atau dia memendam sampai sore itu gitu loh. Keresahannya itu. Tapi kata kakakku yang anaknya di daycare, terus juga kita udah survei yang kata missnya itu emang wajar kalau semisal nggak bisa cepet kayak gitu. Kalau semisal awal-awal di daycare pasti anaknya itu tuh nangis, tapi itu tuh wajar, normal gitu. Sebenarnya kalau belum dicoba ya itu jadi kayak nggak tahu, cuman kayak bayang-bayang ntar gimana ya, ntar gimana buruk mungkin gitu. Tapi sebenarnya sisi positifnya, baiknya nanti ya itu Jendra jadi banyak teman, jadi lebih banyak aktivitas yang nggak itu aja gitu. Terus ketemunya juga kayak teman sebaya gitu. Kalau di sini kan teman sebayanya cuman ada 2 orang. Itu pun nggak terlalu sebaya lah. Iya. Maksudnya nggak seumuran gitu loh guys. Lebih tua gitu lah. Cindra di sini di tempat tinggal kita itu paling muda lah Cindra. Iya, dari teman-teman yang udah dikenal. Ya teman-temannya itu 2 orang yang sering main ke sini. Sering main. Ya. Kalau dari kalian memantapkan
hati untuk anaknya untuk ngelepas anaknya. ngelepas daycare itu gimana sih caranya gitu? Iya, kita di sini juga pengen tahu dari mungkin POV-nya kalian gimana? POV-nya kalian itu gimana sih guys? Kita di sini kan baru ingin mencoba, dan ini kegelisahan dan keresahan kita. Iya. Masih bingung, masih kayak iya enggak, cuman di satu sisi Tapi kita pengen berapa sebenarnya persennya berapa Baba? Untuk di untuk dia daycare? daycare ya. Kalau aku bisa dibilang di 70 lah. 70%, 30%-nya karena 30%-nya karena itu tadi resah kayak itu. iya kayak khawatir, ada khawatirnya lah guys Khawatir. pasti. Iya. Masih ada khawatirnya lah. Oh. Namanya mungkin itu ngelepas anak dan masih kecil. Dan dia sudah tahu rasa takut, dia udah tahu rasa sedih. Udah tahu kayak oh ini orang baru, oh ini Iya, orang yang aku nggak kenal. jadi mungkin nanti jadi PR-nya ketika ngehandle, ya semoga aja lah, ini semoga aja Jendra bisa dan nggak rewel. Kalau rewel pun ya gimana caranya kita bisa menghandle ketika nanti sampai di rumah guys, ya kita ngejelasin mungkin ini teman-teman baru, lingkungan baru kayak gitu. Ya mau nggak mau harus dilewati lah guys, kalau menurutku sih kayak gitu ya guys ya. Karena lambat laun juga kita sebagai orang tua secara otomatis juga harus kayak rela melepaskan anaknya kita kan. Iya. Apalagi kalau semisal kayak semakin dewasa gitu. Apalagi cowok. Anak Apalagi kita. bener cowok. Jadi nek, apa ya guys, wong tuane dhewe bahasa Jawanya tuh kayak duwe anak iki aja terlalu diman-eman kayak gitulah guys. Boleh kita punya batasan, boleh kita punya aturan, cuman jangan terlalu yang ngekang lah, jangan terlalu ngekang anak, karena takutnya ya ini mungkin besok ya guys, besok ketika udah dia mulai besar, dia kayak kok ini nggak boleh, dianya melakukan sendiri di luar kendalinya kita, atau Kayak diam-diam gitu maksudnya. diam-diam gitu kan, itu kan malah jadinya bahaya kan guys, atau nanti jadinya negatif kayak gitu loh guys. Lebih baik di apa ya, kayak dijelasin ini kayak gini, nanti resikonya seperti ini, nanti anak mungkin bakalan bisa lebih ngerti lah dengan tujuannya orang tuanya itu kayak gimana kayak gitu, daripada gak boleh, jangan, gak boleh itu gak boleh tanpa Tanpa ada ada alasan. penjelasan kayak gitu loh guys. Itu kan mungkin zaman dulu kayak gitu ya guys, strict banget yang kamu gak boleh ini tanpa ada penjelasan, jadi kayak penekanan aja ke anak biar anak itu takut kayak gitu loh, nurut. Itu mungkin polanya sudah berubah untuk saat ini kayak gitu. Jadi dari keresahan jadi ke ini ya. Ya, Let it flow aja ya. Namanya juga Sharing. ngomongin anak lah guys. Namanya ngomongin anak itu pasti Iya sih emang. pasti nggak cuman satu topik, pasti akan merembet. Tapi intinya kita di sini pengen ngobrol tentang itu sih guys, kayak keresahan sama kegelisahan kita mau ngelepas Jendra. Apakah Tidak kan. iya atau enggak, tapi kemungkinan besar akan iya. Soalnya juga apa? Kalau misal aku nggak curhat sih, pernah cerita sharing gitu sama salah satu tetangga di sini kayak emang apa namanya? Emang nggak apa-apa. Nggak kasihan. Kasihan, mending kayak cari kayak apa? Cari babysitter Babysitter kayak gitu. Jadi seenggaknya bisa dipantau sama aku gitu. Sebenarnya sih iya, tapi kalau semisal kalau aku sebenarnya mikirnya kalau semisal pakai babysitter tuh genre tuh kegiatannya tuh nggak bervariasi, nggak yang kayak mainan motorik dan lain-lain lah kayak gitu. yang kayak sensor gitu. Ya, Terus sensori. juga sosialisasinya kalau di sini ketemunya itu aja gitu loh, kayak teman sebayanya pun kayak dikit gitu loh. Jadi aku mantepnya daycare karena itu sih, kayak lebih ke sosialisasi, terus kayak mungkin
berbicaranya jadi lancar, terus kayak kan kalau misal di daycare kan ada jadwalnya tuh, jadi kayak secara tidak langsung Jendra tertib gitu loh, jam segini ngapain, Mempunyai rutinitas lah. Guys. mempunyai rutinitas yang rutin. Terus Nggak juga yang monoton. terus juga tiap hari ada sesi belajar tapi dibuat bermain gitu secara tidak langsung kan. Jendra punya kegiatan gitu loh. Yang yaitu kalau semisal pakai babysitter tuh ya, kalau babysitternya itu model yang kreatif guys. Kalau dia yang kayak Gendong, nyuapin. cuman gendong, nyuapin, terus mainannya yang seadanya aja, itu kan sama aja kalau Ais yang rawat sendiri, ya ngapain harus pakai babysitter kayak gitu loh guys. Tujuannya kan kalau aku sama Ais itu pengen anaknya itu lebih explore lagi lah guys, kayak gitu loh guys. Mungkin di rumah ini sudah semuanya dieksplor sama Jendra lah guys, bisa dibilang. Jadi anaknya kayak kadang Jendra itu bingung Udah guys. bosan. Jendra itu kadang bingung. Dia misal Ais lagi masak, terus misal aku lagi ngapain gitu, padahal mainannya banyak, tapi dia tuh kayak orang bingung, cuman geser ke sana ke sini, Kayak jalan gitu kesana, loh. kesini, kayak orang bingung aja, kayak aku main ngopo ya kayak gitu loh. Mungkin karena dia bosan dengan mainannya, tapi sebenarnya enggak yang bosan banget, tapi enggak yang bisa bertahan lama di satu mainan kayak gitu loh guys. Jendra tuh enggak kayak dulu di awal-awal misal dibeliin mainan apa baru, bisa mainan itu terus udah mulai ngerasa cuman ini aja mainanku kayak gitu loh guys. Nah tujuan kita sebenarnya di daycare itu ya salah satunya itu sih guys, biar dia punya mungkin mainan baru yang bisa dia mainin. Misal puzzle kita kan sebenarnya belum sempet beliin dia kayak puzzle terus krayon, kan Jendra udah mulai bisa coret-coret. Krayon belum sempet beliin. Mungkin di daycare akan punya mainan-mainan dan kegiatan baru terfasilitasi. Terfasilitasi lah guys di sana ya. Tujuannya sih itu sih guys ya. Semoga aja tempat yang kita pilih juga itu tuh amanah. Ya, tempat yang kita pilih amanah. Misinya terus amanah. Kitanya bisa memantapkan hati untuk bismillah Jendra daycare kayak gitu loh guys. Ngelepas Jendra ya mau gak mau harus dicoba lah, intinya sih itu walaupun sih, deg-degan sebenarnya ya, walaupun di hati kayak bismillah kayak gitu aja sih guys. Kalau guys bismillah pokoknya. Bismillah. Apa sih? Ya mungkin itu aja sih guys untuk sharing-sharing di obrolan Hamsyah kali ini. Nggak tahu ini durasinya panjang apa enggak, dan Quote of the day jangan lupa. ya siapa? Kebaba. Oh iya ya, jadi mungkin di obrolan kali ini kita nggak yang ngasih insight yang apa ya guys, insight yang banyak atau yang bermutu. Cuman di sini kita malah pengen tahu aja guys, pengen tahu buat teman-teman yang anaknya sudah di daycare kayak gimana sih kayak gitu loh guys, untuk fasenya terus sama untuk memantapkan hati untuk gitu. memantapkan hati, terus fasenya tuh kayak gimana. Misal di 1 bulan pertama anaknya akan seperti apa, mungkin beda-beda guys setiap anak guys, tapi kita pengen tahu aja sih guys kayak gimana anak-anak kalian melewati itu dan kalian melewati itu guys. Jadi dari POV anak kalian sama dari kalian kayak gitu. Jadi untuk quotes obrolan Hamsyah kali ini, percayalah sama anak kalian. Ketika kalian kasih kepercayaan sama anak kalian, insya Allah anak kalian akan bisa menjaga dirinya guys. Ya itu aja sih guys untuk obrolan kali ini. Kurang lebihnya sharing-sharing kita tentang kegelisahan ini, kerasahan ini akhirnya mungkin tersampaikan lah sedikit kita lumayan lega, dan kita tunggu respon-respon kalian guys ya. Nanti aku sama Ais akan baca dan ya mungkin bisa jadi insight buat kita lah. Yep. Jangan lupa like, komen, share,
subscribe. dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Oke. Dah. Assalamualaikum.